Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randi Mustakhlafin, mahasiswa Prodi S1 Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan NIM 2024 1550026. Dan di sini saya mendapatkan tugas ujian tengah semester yang UTS mata kuliah AIK 3 dan untuk membuat video tentang Muhammadiyah yang saya kenal. Tapi sebelum itu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang pemahaman saya selama mengikuti materi AIK 3 ini dan pengalaman hidup saya selama bermuhammadiyah. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang pemahaman saya selama mengikuti materi AIK 3 ini di kelas karyawan, yang dimana materi AIK 3 ini diampu oleh Ustadz Ahmad Nubail MA, dan beliau sudah menjadi dosen saya itu dari semester 1, dan selama perkuliahan beliau ini tidak pernah absen dan selalu menjelaskan materi di setiap pertemuannya dengan sangat jelas. Dan dari beliau saya belajar tentang istiqomah, konsisten, ya. Dan pada AIK 3 ini beliau memberikan kepada saya, kepada teman-teman itu LKM, ya, atau lembar kerja mahasiswa, yang dimana setiap sebelum kelas, sebelum kelas dibagikan itu tujuannya apa? Agar para mahasiswa dapat mengetahui apa sih yang akan dibahas pada pertemuan mendatang. Nah, pada mata kuliah AIK 3 ini di kelas karyawan ini sudah berjalan 6 pertemuan, dan ke-6 pertemuan ini kita membahas tentang kemajuan dan kemunduran peradaban Islam serta pemurnian dan pembaharuan pembaharuan. Kemudian pertemuan kedua dijelaskan tentang materi tentang asal usul proses masuknya Islam serta dakwah Islam di Nusantara. Kemudian di pertemuan ketiga dijelaskan tentang materi sejarah berdirinya Muhammadiyah serta profil dan pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian dalam pertemuan yang keempat dijelaskan materi tentang matan-matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Kemudian pada pertemuan kelima dijelaskan materi tentang amal usaha Muhammadiyah. Dan yang pertemuan yang terakhir dijelaskan materi tentang identitas dan asas Muhammadiyah. Dan saat ini saya akan sedikit menjelaskan secara singkat, apa saja sih yang apa saja yang saya pahami dari materi pertama hingga materi ke-6. Terkait materi pertama, saya memahami bahwa peradaban Islam dari masa ke masa itu mengalami kemajuan dan serta kemunduran, dan ada banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah pada fase Madinah yang mengalami kemajuan yang sangat signifikan dengan dibangunnya Masjid Nabawi, lalu mengalami kemunduran dengan adanya pengkhianatan kaum Yahudi Madinah. Lalu dijelaskan juga tentang bagaimana peninggalan peradaban Islam, salah satunya pada masa dinasti Abbasiyah, yang dimana peninggalannya yaitu Kubah Batu. Masjidnya ini dimana Masjid Kubah Batu ini yang menjadi pengingat tempat naiknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj, dan masih banyak lagi yang dijelaskan. Dan tentang pemikiran 4 tokoh pembaharu, yaitu Muhammad Abduh, satu. Yang kedua Rashid Ridho. Kemudian yang ketiga Jamaluddin Al-Afghani. Dan yang keempat Kiai Haji Ahmad Dahlan. Secara singkat tentang kemunduran dan kemajuan peradaban Islam ini bisa
saya simpulkan dari berbagai literatur jurnal yang saya baca bahwasanya kemajuan umat Islam itu ketika prinsip-prinsip atau ajaran-ajaran yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan itu dipraktekkan, maka negeri itu akan mengalami kemajuan. Sebagaimana ketika negeri itu mengalami kemunduran, yakni negeri itu akan mengalami kemunduran ketika mereka sudah mulai meninggalkan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan atau ajarkan. Kemudian terkait materi kedua, saya dapat memahami ada 3 teori tentang proses masuknya Islam di Nusantara. Yang pertama, ini teori Gujarot. Ya, dari teori Gujarot ini Islam bisa menyebar luas melalui perdagangan. Kemudian dijelaskan juga tentang kebijakan penjajahan Jepang, Belanda, dan Portugis terhadap proses berkembangnya agama Islam di Nusantara. Nah, itu yang sedikit saya pahami. Nah, kemudian pada materi ketiga ini saya memahami tentang kondisi keagamaan dan sosial di Jogja pada abad ke-19, yakni pada tahun 19 sekian. Ya. Kemudian dijelaskan tentang peristiwa kehidupan Kiai Haji Ahmad Dahlan, mulai dari latar belakang beliau, kemudian beliau haji, dan beliau menikah. Dan dari sebab inilah faktor internal dan faktor eksternal berdirinya Muhammadiyah. Kemudian terkait materi keempat, saya memahami tentang karakter dan strategi dakwah 3 tokoh Muhammadiyah, yaitu yang pertama Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian Kiai Arfahruddin, kemudian Kiai Haji Mas Mansur. Lalu dijelaskan pula tentang lahirnya kepribadian Muhammadiyah dan manhaj gerakan Muhammadiyah serta tafsir jilbab di Muhammadiyah. Dan dari 3 tokoh yang saya sebutkan barusan, saya dapat mengambil pelajaran tentang istiqomahan mereka di dalam mendakwakan atau menyebarkan suatu pengetahuan yang baru, dan kesederhanaan mereka untuk menolak kesederhanaan mereka ketika mereka ditawari untuk hidup mewah. Adapun terkait di materi kelima, saya memahami tentang beberapa amal usaha Muhammadiyah, seperti panti asuhan, masjid, rumah sakit, lembaga ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, di materi ini berhubungan dengan proyek saya di salah satu sekolah Muhammadiyah 20 di Gayungan, Kota Surabaya, yang nantinya saya akan observasi terkait materi yang akan saya observasi. Adapun terkait materi ke-6, saya memahami tentang anggaran dasar dan rumah tangga Muhammadiyah. Lalu di situ juga dijelaskan tentang bagan struktur dan keanggotaan Muhammadiyah yang terdiri dari jaringan lembaga Muhammadiyah, yaitu yang pertama pimpinan pusat, pimpinan wilayah, kemudian pimpinan daerah, pimpinan cabang dan ranting. Kemudian ada jamaah Muhammadiyah. Lalu ada pembantu pimpinan perserikatan, yaitu majelis dan lembaga. Adapun contoh majelis yaitu majelis pendidikan, majelis tajdid, serta majelis tablik. Dan untuk contoh lembaga yaitu terdapat lembaga penanganan bencana serta lembaga zakat, infak, sedekah yang ada di Muhammadiyah. Juga ada organisasi otonom, itu seperti Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Hizbul Wathon, dan lain sebagainya. Nah, itu sedikit penjelasan materi yang
dapat saya pahami selama pertemuan pertama hingga pertemuan ke-6 itu di mata kuliah AIK 3 ini. Selanjutnya saya akan sedikit menceritakan tentang pengalaman hidup saya selama bermuhammadiyah. Jadi awal mula saya bermuhammadiyah itu dalam kurun aktif atau mulai mendalami Muhammadiyah itu ketika saya balik dari Sulawesi. Dan kebetulan saat itu saya masuk pondok Mahat Umar bin Khattab yang mana itu bagian ketika dulu itu bagian dari Sida yang saat ini bagian dari UM Surabaya. Nah, di situ saya banyak melihat teman-teman yang mereka yang ketika lulus mereka berorganisasi itu menarik hati saya untuk belajar tentang Muhammadiyah itu. Nah, ketika itu alhamdulillah setelah saya lulus ya dari Mahat Umar bin Khattab, saya kembali ke kampung halaman saya. Saya mencoba bergabung dengan orang-orang di PCM yang dimana di kecamatan saya ini organisasi Muhammadiyah bisa terbilang baru. Dan saya sangat bersyukur di situ di PCM ini orang-orang itu selalu mendukung. Dan pada tahun 2022 ya, PCM Pungging membuat sebuah gerakan agar untuk merekrut atau menjadikan kaderisasi. Akhirnya membuat PCPM yang kedepannya dari PCPM ini bisa menjadi PCM yang tetap mengawal pergerakan Muhammadiyah. Dan ketika dibentuknya PCPM ini saya diamanahi sebagai ketua. Dan alhamdulillah dari organisasi ini saya bisa belajar bagaimana sih cara berorganisasi yang baik. Dan bonusnya ya saya mendapatkan banyak relasi. Nah, kemudian selama saya mengikuti organisasi ini saya mendapatkan banyak pengalaman ya serta ilmu. Dan alhamdulillah hal itu sudah berjalan selama 1,5 tahun. Nah, karena setelah itu saya harus balik ke Surabaya dan harus meninggalkan jabatan saya sebagai ketua pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah di Kecamatan Pungging. Dan dari organisasi ini saya memang benar-benar membantu saya, khususnya di bidang relasi. Itu sangat-sangat penting. Kemudian di bidang manajemen. Ya. Terus kita diajarkan bagaimana berorganisasi. Nah, itu benar-benar membantu, membuka wawasan saya bahwasanya Muhammadiyah itu suatu organisasi memang suatu jawaban untuk umat pada saat ini, sebagaimana ayat yang sering digunakan oleh Muhammadiyah, wal takum minkum ummatun yad'un ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mungkin cukup sekian dari saya. Nasrullah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.